Sebenarnya perkenalkan nama saya Daniel Jiro dari kelas 2 SD. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan serta menjelaskan eh, sebuah eh, Firebase pada Android Studio ini. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengenalan apa itu Firebase. Firebase itu adalah pengembangan aplikasi yang menyediakan berbagai layanan backend dan alat bantu untuk membangun, mengelola, dan mengembangkan aplikasi secara efisien, baik itu di Android, iOS, maupun web. Fungsi utama Firebase ini untuk mempermudah developer dengan menyediakan berbagai fitur yang biasanya memerlukan server backend. Itu seperti auto authentication, yang habis itu real-time database, lalu cloud file store, berikutnya ada cloud storage, sama ada kayak cloud messaging, lalu ada Firebase Analytics, dan berbagai macam-macam yang bisa diterapkan untuk pada Firebase ini. Nah, habis itu kelebihan Firebase ini itu bisa melakukan update data secara langsung tanpa refresh. Backend secara otomatis, jadi tidak perlu melakukan uh, setup server sendiri. Lalu mudah dipasang pada uh, Android, iOS, dan web lainnya. Berikutnya, stabil dan terintegrasi dengan ekosistem Google Cloud. Habis itu, contoh penggunaannya itu lebih mengarah kayak register atau login, simpan uh, data-data dari anggota-anggota, bisa mengupload foto profil atau mengirim notifikasi. Nah, itu saja tentang pengenalan Firebase yang bisa saya katakan. Berikutnya adalah pada bagian Android Studio ini. Nah, di sini saya menerapkan berbagai penerapan yang dimasukkan untuk Firebase ini. Nah, pertama-tama di sini yaitu anggota. Nah, di sini ada package-nya yaitu belajar Firebase. Nah, jadi folder yang saya gunakan itu adalah belajar Firebase. Nah, di sini ada berbagai data kelasnya untuk yang berisi pada folder anggota ini, yaitu ID, nama, kota, usia, serta HP. Agar bisa mendefinisikan ini, kita perlu melakukan cara konstruktor seperti berikut ini. Itu digunakan untuk mengambil atau mengirim data ke Firebase yang membutuhkan konstruktor kosong. Berikutnya, berikutnya adalah anggota adapter. Anggota adapter memiliki import seperti berikut ini. Lalu sini ada kelas anggota-anggota dari untuk adapternya, yaitu anggota konteks, layout base ID, sama anggota listnya. Nah, berikut sini adalah adapter. Sini kita menerapkan override fun dengan berbagai macam data atau fungsinya itu for itu untuk dipanggil setiap anggota list ini. Nah, berikutnya sini ada IMG juga perlu diterapkan dan menerapkan teksnya nanti yaitu nama, kota lahir, usia, dan nomor HP. Berikutnya sini adalah private fund yaitu mengupdate jalannya untuk menampilkan jalur agar bisa terupdate atau bisa juga terhapus nanti pada datanya yang kita masukkan atau ingin hapus. Sini juga bisa edit juga kalau mau. Lalu menerapkan builder yaitu file dari anggota, nama, alamat, edit kota, usia, nomor HP, dan misalnya jika uh, bagian bagian ini masih kosong dari salah satu ininya, perlu kita terapkan secara lengkap agar bisa terisi, agar tidak ada terjadi kekosongan. Nah, yang perlu diterapkan itu adalah anggota, itu nama, alamat, usia, nomor HP juga. Nah, di sini ada DB anggota, caranya itu untuk supaya pada layoutnya itu bisa di assignment sebisa mungkinnya dengan melakukan file anggota detail serta juga bisa seperti berikut yaitu meremovekan juga atau menghapus datanya pada bagian data dua lokasinya itu. Di sini juga akan menerapkan batas juga di bagian uh,
settingannya nanti akan terjadi penghapusan data telah berhasil diterapkan. Nah, berikutnya ke detail anggota. Nah, di sini menerapkan tiga data lagi untuk didefinisikan ID, alamat, dan kode pos. Nah, di sini kita juga menerapkan juga konstruktornya agar bisa mengirim datanya ke Firebase. Berikutnya sini ada detail anggota. Di detail anggota ini menerapkan info serta kelasnya itu ada detail kontak sama detail list. Lalu sini menerapkan line adapter yaitu untuk detail anggotanya. Private layering yaitu untuk menggunakan view banding untuk mengakses elemen-elemen layernya. Sini ada override dengan beserta data atau function sekaligus binding out untuk bagian alamat dan kode posnya agar bisa menampilkan setiap bagian berikut ini pada bagian list view-nya nanti. Nah, sini ada tambah anggota. Di sini tambah anggota itu penerapan menambahkan anggota jika mau atau ada tambahan lagi. Di sini yang berikutnya mengambil datanya. Lalu pada berikutnya ada override fund, ada menerapkan binding activity yaitu. Nah, di sini ada file intent get string untuk mengambil ID-nya dari anggota yang akan diberi di tes tambahannya nanti. Terus ada ref yaitu Firebase untuk mengatur path Firebase ke detail anggota nanti agar datanya tersimpan berdasarkan ID anggota. Di sini ada ref juga tuh mendengar sini tambahannya seperti berikut ini. Nah, itu tujuannya untuk mendengarkan perubahan data di Firebase dan serta memperbarui list view-nya. Berikutnya menawarkan file adapter seperti berikut yaitu detail anggota itu menampilkan daftar detail anggota dalam list view-nya nanti menggunakan adapter khusus. Berikutnya saya ada override fund on cancel untuk nanti bisa database-nya tidak akan diimplementasikan. Sini ada melakukan binding untuk menyimpan nanti yang data yang kita masukkan. Berikutnya ada private fund. Sini menerapkan alamat kode posnya yang nanti akan dimasukkan nanti. Berikutnya sini ada file detail, ID sama detail yang biasa. Itu untuk membuat ID baru secara otomatis. Lalu menyimpan datanya detail ke path-nya nanti. Di sini ada main activity-nya. Nah, berikut nanti kita menerapkan private-nya seperti biasa. Yang F ini yang diucapkan selama tadi itu untuk referensi ke anggota Firebase-nya. Terus ini mengatur tampilan data binding-nya dan Firebase. Nah, kita menerapkan binding menyimpannya nanti. Lalu sini pada bagian berikut melakukan left add value serta jika misalnya bisa berjalan nanti akan ditambahkan nanti anggota yang akan dimasukkan. Itu mengambil data, artinya juga bisa memasukkan data ke anggota list serta menampilkan menggunakan anggota adapter. Di sini ada seperti berikut yang saya katakan tadi. Nah, di sini ada untuk menaruh salah satu anggota item yang akan di-create, bullet form. Nah, berikutnya sini ada binding hasilnya. Nah, seperti berikut untuk penerapan tambah anggotanya. Lalu sini kita bisa menyimpannya secara private. Serta option di mana semua field bisa diisi nanti. Nah, seperti berikut ini tampilan codingannya. Nah, berikutnya kita akan mengarah ke yang bagian layout-nya. Nah, berikutnya kita akan mengarah ke drawable, yaitu rest. Nah, sini saya menaruhkan icon-icon yang akan diterapkan sama background-nya. Berikut ini ada icon-iconnya. Location, person, font, post, city, bg, edge. Nah, sini yang bagian item anggota. Nah, kita menerapkan task view-nya. Satu yang untuk nama. Sini kota lahir, usia. Ini nomor HP. Lalu sini ada icon untuk yang bisa diedit nanti. Kita melakukan seperti berikut ini. Nah, berikutnya di item detail. Nah, sama yang tadi melakukan yang alamat sama kode pos saja. Lalu sini activity main-nya. Nah, nanti itu menerapkan ada nama, saya ada
Ini ada judulnya yang test view. Ini adalah edit text, yaitu namanya. Di bawahnya akan dilanjutkan seperti berikut ini. Oke, usia, ada nama lahir. Di bawahnya saya ada buttonnya. Di sini ada list view-nya, itu yang akan mengarah pada berikut ini. Listnya. Di sini ada edit, tambah detail. Nah, seperti berikut tampilnya. Text view, edit text, ada buttonnya sama listnya nanti. Lalu di sini ada activity update. Nanti kita bisa update-nya nanti yang untuk sesuai tadi bisa diupdate seperti berikut. Nah, di sini bagian HTML-nya melakukan seperti ini. Kita cari dulu. Nah, seperti berikut. Ini di bagian value kita menerapkan stringnya juga, yaitu name, nama HP, usia, sampai ke bawah ini. Kita nampak supaya bisa diterapkan di bagian tampilannya nanti. Nah, berikutnya saya ada guide-nya. Ini saya menerapkan fiturnya, yaitu menerapkan Android Lifecycle emoji, ada lagi yang views, emoji yang biasa, sama Lifecycle-nya. Nah, serta ada alias juga di bagian kita sini, jadi false. Nah, itu aja yang bagian tampilannya. Nah, berikutnya kita akan menampilkan tampilan emulatornya. Nah, seperti berikut tampilan emulatornya. Saya seperti berikut ini adalah kita menarik ini 19 seperti berikut ini. Nah, setelah berikut ini kita tekan simpan. Nah, tunggu saja sampai dia akan muncul sendiri. Nah, seperti berikut nanti akan ada sebuah notif akan bisa berhasil ditambahkan. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, di sini ada tambahannya sebelumnya, jadi saya akan menggunakan ini. Misalnya seperti berikut. Ke sana, nah, kalau saya akan menghapus ini misalnya. Nah, saya akan tulis ubah. Nah, seperti berikut nanti tampilan yang kue sana yang tadi akan bisa berubah sendiri. Nah, kalau kita pencet yang bagian ini, nah nanti akan muncul bagian alamat sama kode posnya nanti. Di alamat nanti juga bisa ditampil juga nanti. Nah, kita klik, nah nanti akan muncul seperti berikut ini. Jangan lupa sama kode posnya. Di sini agak jadi kelihatan. Nah, jadi sampai sini aja bisa saya tunjukkan. Nah, bahkan kita juga bisa melakukan penghapusan juga kalau misalnya mau. Saya seperti berikut ini. Tunggu sebentar. Saya akan nah ini kalau misalnya kita mengarah ke sini. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus akunnya itu, nah tekan ini. Nah, sini tampilan nanti akan berhasil terhapus nanti bagian akun ini. Jadi bagian punya tampilan saya ini saya akan jadi agak terjadi gangguan. Jadi sini sampai segini aja bisa ditampilkan. Nah, itu saja yang bisa saya tampilkan pada penerapan Android Studio sama untuk Firebase video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kelalaian atau kesalahan pada bagian emulator dan codingannya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.